Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang perkembangan harga Bitcoin dan harga atau arah mana, kemudian level mana yang harus kalian perhatikan. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel ini biar channel ini makin berkembang, oke? Gue mau memperlihatkan chart yang udah cukup lama ya, sekitar berapa minggu, 20 dari terakhir update itu di tanggal eh, sekitar tanggal 20, 3 minggu yang lalu. Kalau kalian lihat video gue yang ini update terakhir tentang eh, Bitcoin update ya. Jadi gue mau langsung masuk ke trading view aja. Kalau kita lihat dari tanggal 20 Februari ke tanggal hari ini, sebenarnya pergerakannya nggak terlalu signifikan ya. Kecuali kita bicara memang dia tuh naik turun dari tanggal 20 Februari di sini. Dia naiknya lumayan cukup jauh ke sini. Dia turun dulu, naik, turun, naik, turun, naik. Dan sebenarnya kalau misalkan kita tarik garis ya dari tanggal 20 Februari di sini kurang lebih ke harga hari ini persis ya. Jadi dia cuma mengalami kenaikan 1%, yang mana itu melalui proses yang tadi gua sebutin ya. Dia turun dulu, kemudian naik, turun lagi, turun, dan seterusnya. Yang kalau teman-teman lihat sebenarnya dia tetap mempertahankan support terakhir di kondisi Fibor 0,618 ya, di 37.000 sampai 38.000. Teman-teman bisa lihat video gue yang sebelumnya di 3 minggu yang lalu. Di sini gue akan putar di ini ya, di di bagian yang pentingnya. Teman-teman bisa lihat ya di tanggal 20 Februari. Ini video gue yang terakhir gue update, teman-teman bisa dengar. Punya keyakinan sih dia nggak bakal tembus di angka support terakhir ini ya. Kita perhatikan aja ke depan. Jadi teman-teman harus memperhatikan support di 0,618, yaitu sekitar 37.000 sampai 38.000 dolar. Kurang lebih di situ di Fibonacci 0,618 yang gue gambarkan. Nah, kurang lebih sama ya, masih support terkuatnya dari yang terakhir gua bilang dari tanggal 20 Februari. Support terkuatnya itu ada di 0,618 Fibonacci retracement yang gua gambarkan dari terakhir, yaitu di 37.000 sampai 38.000. Kalau teman-teman lihat dari tanggal 20 terakhir, gua akan ganti pointernya seperti ini. Dari tanggal 20 sebenarnya di tanggal 24 lah kurang lebih, dari tanggal 21 sampai 24 dia sebenarnya ngetes ya di bagian sini. Dia nyentuh ke bagian 0,618, apalagi di tanggal 24 Februari ini cukup tinggi juga ya pergerakannya. Kalau kita lihat dia swing high ke swing low nya. Jadi di tanggal 24 Februari ini dia open harga di 37.000, kemudian pernah high-nya 39, low-nya 34, dan dia ternyata close-nya balik lagi di 38. Dan kemudian dia maintain lagi harganya. Jadi tetap di ini, gua rasa ini false breakout ya. Jadi nggak berhasil gitu. Dari dia jebol dari support terakhir. Kemudian di tanggal 28 Februari ini yang menarik juga. Ini kayaknya memang dia mau, gua rasa sih short squeeze aja ya. Jadi buat teman-teman yang main di leverage, ini banyak banget yang kena liquid pasti di sini. Di tanggal 28 Februari sorry. Ini tuh naiknya sekitar satu hari aja Bitcoin udah sekitar kurang lebih 14%. Tapi kalau teman-teman lihat, gue balikin lagi, satu hari itu 14% yang ini. Tapi di hari berikutnya di Bitcoin ini turun lagi sampai kurang lebih harganya sama lagi, dan gitu-gitu aja terus. Dan pada akhirnya dia harganya ya muter-muter di situ aja. Dan sekarang kalau teman-teman lihat trend lainnya ini sedang menggambarkan dia sideways ya. Jadi dari posisi terakhir ini, dan dia sebenarnya kalau teman-teman lihat ini lagi ngetes di exponential moving average
34 ya, yang warna biru kalau teman-teman lihat nih. Yang mana gua rasa kalau memang dia maintain di atas ini cukup lama, misalkan dia sideways di sini, close di sini, 2 hari di sini, dia bakal bisa naik lagi. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan tetap support terakhir saat ini yang gua paling bold dan underline adalah di 37 sampai 38 ya. Yang mana kalau sekali lagi kalau dia tembus dari trendline ini atau dari support terakhir ini, kemungkinan dia bakal turun lagi ke bawah dan teman-teman bisa pasang jaring lah di bawah kasarnya, atau siap-siap serok di bawah gitu untuk Bitcoin sendiri. Gua rasa sendiri sih untuk tren penurunan atau sideways ini bakal berakhir di sekitar akhir Maret ya atau awal April gitu. Kemudian nanti bulan April dan Mei-nya dia bakal balik lagi ke level ini, mungkin gua rasa paling terdekat ada di 41 sampai 43.000. Nanti kita lihat, gua akan extend si resist terakhir ya dari sini. Ini kalau teman-teman lihat di sini dia pernah ngetes sebenarnya. Dia resist terakhir di tanggal 2 Maret. Dia pernah ngetes hanya 1 hari atau 2 hari aja, kemudian dia boom turun lagi. Kita akan perhatikan itu. Kemudian kalau gua simpulkan dari trendline terakhir ini, kita hapus aja ya karena ini udah nggak terlalu berguna. Jadi sekali lagi yang perlu gua adjust, misalkan gua tambahin sedikit. Jadi yang perlu diperhatikan adalah 37.000 sekali lagi. 37.000 sampai 38.000 ya, kurang lebih seperti itu. Teman-teman harus perhatikan level ini. Yang mana kemungkinan jadi levelnya memang ini yang paling perlu diperhatikan, apakah dia tembus atau enggak. Kemudian kalau untuk meneruskan bullishnya, teman-teman harus perhatikan level ini bisa lewat di 43.800 atau enggak. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya harga Bitcoin dalam 7 hari dalam 7 hari terakhir dia cuma naik sekitar 3,4%, yang mana sebenarnya itu enggak terlalu signifikan ya turun atau naik. Tapi kalau teman-teman lihat di 7 hari terakhir nih ada Sido Finance, Thorchain, Arwave dan The Graph ini sekitar 24% ke atas ya. Jadi di balik Bitcoin yang sideways tetap ada beberapa koin yang cukup naik gitu. Jadi gua rasa teman-teman harus tetap hati-hati sebelum mengambil keputusan. Tetap aja gua akan bold dan underline sekali lagi di level 37.000 sampai 38.000. Hati-hati kalau teman-teman udah lewat posisi ini, kemungkinan dia bakal turun lebih jauh lagi. Setidaknya paling jauhnya ke level 0,786 di $35.000. Nah, teman-teman harus sekali lagi gua bold dan underline di titik ini. Oke, itu aja dulu update kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya dengan analisa mudah ini, dan sekali lagi silahkan di subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Oke, jangan lupa kalau mau request silahkan tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa di klik tombol like-nya. Kemudian disarankan ke teman-teman kalian kalau channel ini membahas sesuai dengan apa yang kalian bayangkan dengan mudah gitu. Jadi gua menggambarkan atau menjelaskan beberapa hal yang sesuai gua tahu dengan cara yang paling mudah. Oke, gitu aja dulu video kali ini. Semoga kalian sehat-sehat semua. Ciao.